Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ada sekitar 2000 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu ke KPU untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Saya lanjutkan, dari ribuan TPS yang dianggap bermasalah, saya tidak akan sebutkan detail masalahnya, intinya bahwa follow up-nya adalah pemungutan suara ulang. Nah, beberapa di antaranya sudah selesai dan sudah dihitung suaranya. Nah, apakah di pemungutan suara ulang ini kemudian terjadi perubahan signifikan dukungan yang tadinya mayoritas mendukung Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran dan seterusnya berubah? Ya, betul. Terjadi perubahan yang signifikan. Dan justru apa yang mereka harapkan berbanding terbalik dari keinginannya. Kasihan. Justru pemilih 02 Prabowo Gibran hampir semuanya menang telak di tempat-tempat yang dilakukan masih juga kan tak percaya pemungutan suara ulang ini. Dan salah satu TPS di Sampang Madura bahkan memalukan sekali hasilnya karena pasangan Ganjar Mahfud hanya diberikan 1 biji suara. Astagfirullah. Ini saya baca ya. Tega kalian. Tega kalian. Yang satu itu siapa itu masalahnya? Di cover media yang sudah dilakukan PSU dan dihitung suaranya. Nah, ini yang di Sampang Madura ya. Ini diangkat oleh Detik. Judulnya coblos ulang 1 TPS di Sampang, Prabowo Gibran menang telak. KPUD Sampang Madura akhirnya menggelar coblos ulang atau pemungutan suara ulang di 1 TPS Desa Pandan, Kecamatan Omben. Ini dilakukan setelah ada temuan sejumlah video coblos massal sejumlah pemuda dan emak-emak. Mereka nekat melakukan hal itu gara ada isu surat suara Pilpres 2024 sudah tercoblos. Coblos ulang itu hanya untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan DPR RI, DPRD dan DPD tidak diulang. Dari hasil coblos ulang, duitnya minta ulang lagi. Memperoleh 81 suara, Prabowo Gibran 124 suara, Ganjar Mahfud mendapatkan 1 suara. Mengenaskan kan? Jadi begini kawan, jadi memang ada beberapa TPS yang dilaksanakan pemilihan ulang ya Pilpres 2024. Dan yang anehnya ada beberapa TPS yang tadinya yang menang Pak Prabowo kalah, ya Pak Prabowo kalah, tetapi pada saat pencoblosan ulang malah Pak Prabowo menang telak. Ya, jadi silakan saja ya yang mau pemilihan ulang di mana-mana. Ada beberapa tempat pemilihan ulang karena dianggap ada kecurangan di situ, tapi nyatanya Pak Prabowo di beberapa tempat yang melaksanakan pemilihan ulang tetap menang. Dan bahkan yang terjadi malah ada TPS yang tadinya Pak Prabowo kalah, setelah pemilihan ulang Pak Prabowo malah menang. KPU Kota Yogyakarta Sabtu 24 Februari 2024 menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS sekaligus. Selain di 2 TPS Lapas Wirogunan Yogyakarta, PSU juga digelar di TPS Pakuncen Biro Brajan. Di TPS tempat Seniman Butet Kartarejasa ini mencoblos, perolehan suara paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka justru berbalik unggul atas paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD maupun Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan penghitungan hasil PSU, paslon nomor urut 2 meraih 49 suara, disusul paslon nomor urut 3 sebanyak 34 suara dan paslon nomor urut 1 dengan raihan 11 suara. Wiwik Sekdes Kentang, Nogosari, Boyolali mengarahkan pemenangan Capres Ganjar DG intimidasi dan ancam mencabut PKH warga. Oke, ini pelanggaran ini. Pelanggaran nih ke? Iki opo iki pelanggaran bude?
Pak Le. Jalannya alus panjenengan ya ora irungan. Viralkan iki. Saya berusaha terbaik. Saya tidak minta imbal balik panjenengan, tetapi panjenengan harus tahu. Kata doneko-neko. Ampre bisa ketemu 100.000, ana sing laporan yang kula. Sing gedhe kali kula, kali sing seneng kali kula niku kata sing seneng. Nggih apa nggih? Ngomel. Ngomel. Gara-gara di 100.000 untuk PKH kok. Oke, sabar ibu-ibu. Setelah ketahuan menggelembungkan suara, Pepita Birembayan melarikan diri. Astagfirullahaladzim. Kita hanya Melarikan diri. dari sini. Oh, nambah nih Pak. Nambah Pak. Data udah dibawa, nggak tahu kita diapain data. Buron bilang. Ya kan? Ini kan nggak jelas. Kita mau kita konfirmasi data itu pun nggak ada kejelasan kemauan. Siapapun. Karena mekanismenya ini ada di penyelenggara. Ini penyelenggara, ada beberapa penyelenggara. Silakan koordinasi dengan penyelenggara. Perwakilan bapak-bapak ada, perwakilan bapak-bapak, partai bapak-bapak, saudara-saudara semua ini sudah menunjuk saksi. Biarkanlah saksi yang berkomunikasi dengan pelaksana. Jadi itu saja. Sementara kita lari Pak. Jadi bagaimana saksi mau berkomunikasi? Mulai tadi saksi sudah bertemu, bahkan sebagian sudah ada yang pulang. BPK-nya lari dari ketua BPK-nya. Kalau tadi dia tidak lari, ini nggak akan terjadi. Ini permasalahannya hari ini. Oh, lari dia lagi Pak? Dia lari dari BPK-nya. Kalau tadi BPK-nya itu lari, nggak lari, dia nggak akan, ini nggak akan terjadi situasi ini. Oke, ini sudah kami antar yang bersangkutan di sini. Jadi kita nunggu proses dari pihak BPK, dari pihak pelaksana ya Pak ya. Sudah Pak ya. Untuk surat keberatannya tunggu sebentar, ini sedang proses. Kita ambil yang kesimpulan saya gubernur nggak benar, saya setuju. Saya itu setuju sama Anda. Jadi udah terus itu beres ya. Nggak penakut, nggak pinter, nggak mutu. Maka kick Andy saya kira wawancara saya keliru Anda. Nah, Ada sabar Pak Ganjar. Hah? Bayaran, oke. Sudah menduga saya. Bayangkan nih guys, 10.000 Ji. Saya seharian pakai